Bab 611. Kelompok yang aneh. Malam yang gelap seharusnya sunyi, malah terdengar raungan yang konstan. Kedua leluhur keluarga Qi telah dihancurkan, tanpa adanya pasukan keluarga Qi yang berada di alam langit semu, tentu saja mereka tidak dapat membuat gelombang besar. Sekte Yan Huang, Sekte Hang Yue dan keluarga Xiong menyapu semuanya dengan bersih, menuntaskan semua pertempuran ini hingga benar-benar tuntas. Sebuah perang tanpa ketegangan secara alami akan memiliki hasil tanpa ketegangan. Hanya dalam 1/4 jam, pasukan sekutu dari keluarga Qi dan Sekte Zheng yang musnah. Pada saat ini, jika melihat ke kekosongan, langit berbintang, yang tidak memiliki bintang sama sekali, ditutupi dengan lapisan kabut darah yang tebal. Pada saat ini, jika melihat ke tanah di bawah, maka akan terlihat tulang di mana-mana, dan darah yang tumpah di atas tanah akan bergabung menjadi sungai, yang terlihat sangat mengejutkan. Terima kasih teman seiman atas bantuanmu. Di sisi ini, Brady telah memimpin kepala keluarga Xiong datang, dan membungkuk dengan hormat. Yang bisa dilihat di dalam matanya hanyalah tatapan bersyukur. Ini hanyalah sebuah usaha kecil. Harley Ye tersenyum kecil. Kakak, di sisi lain, sepotong kecil daging segar bergegas masuk dan memeluk paha Harley Ye. Di depan tatapan semua orang, dia menangis dan terus menangis, menggosok kaki Harley Ye dengan wajahnya yang besar dan gemuk. Semua ingus dan air mata menempel di kaki Harley Ye. Melihat ini, dahi Harley Ye tiba-tiba memiliki garis hitam yang berlarian. Jika bukan karena Brady dan yang lainnya di sini, dia pasti akan menghajarnya. Namun, tindakan Brady terlihat berbeda saat jatuh ke dalam mata Brady dan yang lainnya. Dengan tatapannya yang tajam, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa semua master ini menghormati Harley Ye? Teman seiman, kamu, dengan beberapa keraguan di dalam hatinya, Brady Hai memandang Harley Ye, ingin bertanya tapi ragu-ragu. Sepertinya senior telah melupakanku. Harley Ye tersenyum kecil dan melepas topengnya dengan jentikan tangannya, memperlihatkan wajahnya. Kamu, Harley Ye. Brady menatap Harley Ye dengan bingung. Kamu, bukankah kamu sudah mati? Aku kembali karena Raja Neraka tidak menerimaku. Harley Ye menyeringai. Dewa pembunuh, Harry Qin, Master Yan Huang, Dewa Pil Harley Ye, apakah tidak disangka adalah orang yang sama? Para master keluarga Xiong tampak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah fakta yang sangat melebihi harapan mereka. Kepala keluarga Xiong, mari kita bicarakan nanti. Harley Ye segera berkata, segera musnahkan keluarga Qi terlebih dahulu. Baik, ucapan Harley Ye menarik Brady dan yang lainnya kembali ke kenyataan dari keterkejutan mereka. Ketika mengungkit keluarga Qi, mereka akan memikirkan hutang darah keluarga Xiong. Pada saat ini, tidak ada yang lebih memprihatinkan saat ini selain ini. Segera, Master Sekte Yan Huang, Master Sekte Hang Yue, dan Master keluarga Xiong bergabung. Ada yang menaiki monster spiritual, atau memanjat awan, atau menaiki pedang terbang, atau mengemudi sebuah kereta kuda kuno. Semuanya pergi ke keluarga Qi dengan momentum yang besar. Mungkin karena momentumnya begitu kuat sehingga mereka menghancurkan kekosongan sepanjang jalan, dan disertai dengan deru guntur sepanjang jalan. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang dibagi ke dalam kelompok berdasarkan hal yang mereka sukai. Melihat dari kejauhan, terdapat beberapa orang aneh di atas pedang terbang itu. Seperti Long Yi dan Yosua, kedua orang ini berkumpul dan saling menyentuh kepala botak mereka saat sedang berbicara, seolah-olah sedang membandingkan kepala milik siapa yang lebih terang. Seperti Tedo dan Logan Yan, yang berkumpul bersama di atas pedang terbang, keduanya sedang mengasah kapak perang mereka. Seperti Samuel Gu dan Master Wu Ya yang merupakan partner lama,
berjongkok di atas pedang terbang, yang satu mengorek hidung, dan yang satu mengorek telinga, apalagi mereka mengorek dengan sangat bahagia. Seperti Hong Luan dan si jubah hitam, duduk di atas pedang terbang, di dalam suasana membunuh juga tidak lupa untuk menjalin rasa cinta. Di sini, di atas pedang terbang besar, Harley Ye, Yunandi Xie, Pandi Huo, dan Brady duduk bersama dengan mata merah. Perpisahan selama beberapa bulan terdapat banyak rasa sakit dan emosi yang tidak bisa dikatakan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Brady menangis sepanjang jalan, dan sambil menangis, tangan kecil gendut itu merentangkan tangan ke dalam pelukan mereka berdua, dan dengan sadar mengeluarkan tas penyimpanan dari keduanya dan memasukkannya ke dalam celananya. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Mari kita pergi mencari pelacur. Setelah menyelesaikan masalah ini, wajah Pandi Huo dan Yunandi Xie juga penuh air mata. Sambil menangis mereka dengan sadar memasukkan tangan mereka ke dalam celana Brady, mengeluarkan tas penyimpanan yang baru saja dibawa Brady, dan tak lupa mencubitnya. Kenapa teman Master Suci masing-masing lebih aneh dari yang lain? Di sekeliling, banyak Master Sekte Yan Huang yang melewati mereka, dan melirik mereka diam-diam, dengan tatapan aneh di mata mereka. Apa yang dimakan anak ini sampai bisa tumbuh dewasa? Di belakang, sebuah pedang terbang muncul dan menyapu Harley Ye dan yang lainnya. Semuanya menyentuh dagu mereka sambil menatap Brady dengan rasa ingin tahu. Ditatap oleh kedua orang itu, Brady hanya merasa tidak nyaman, apalagi melihat dua pasang mata licik itu. Tiba-tiba dia merasakan firasat aneh bahwa dia akan ditarik dan dijual ke seorang pedagang manusia. Dia memiliki masalah dengan teknik silat. Apakah ada hal yang bisa kalian berdua bantu? Di sini, Harley Ye melirik keduanya. Sejak dia kembali dan melihat Brady untuk pertama kalinya, Harley Ye telah melihat lebih dekat pada tubuh Brady. Meskipun dia menemukan beberapa petunjuk, namun dengan pengalamannya, dia tidak bisa membuat Brady kembali normal. Dia tidak bisa menyembuhkannya, tapi bukan berarti Master Wuya dan Samuel Gu tidak bisa menyembuhkannya. Kemampuan kedua orang ini sangat besar. Teknik silat si gendut memang sedikit aneh, gumam Samuel Gu sambil mengusap kumisnya. Sambil mengatakan itu, Master Wuya melangkah maju untuk meremas lemak Brady, menyentuh dagunya, dan berkata, "Sejauh yang kulihat, aku harus mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Itu juga merupakan pilihan yang baik untuk menarik jika merebusnya di dalam sup. Kalau begitu kalian pelajarilah dengan giat." Harley Ye menggerakkan sudut mulutnya dan berjalan keluar dari pedang terbang dalam satu langkah. Segera, jeritan Brady dan lolongan serigala datang dari belakang. Di sini, Harley Ye telah mendarat di pedang terbang Qilian Zong, Jelvin Zong dan leluhur Sekte Langit. Ketika sampai di sana, jangan katakan apa-apa. Pertama-tama buat formasi batas wilayah untuk menutupi seluruh keluarga Qi. Untuk mencegah mereka meminta bantuan dari Sekte Zeng Yang, kita yang sekarang tidak cocok untuk berperang langsung dengan Sekte Zeng Yang, semuanya harus diperjuangkan dengan mantap. Jangan khawatir, aku paling pandai melakukan ini. Qilian Zong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Setelah ditindas begitu lama, keluarga Qi harus membayar hutang mereka dengan darah hari ini, kata Brady dengan dingin pada pedang terbang di sebelahnya. Aku tidak peduli dengan orang lain, serahkan Brahma Qi padaku. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, terdapat kilatan dingin di matanya. Pada saat ini, dia masih samar-samar mengingat Brahma Qi yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhannya pada hari itu, dan kebencian ini sudah terukir di dalam tulangnya. Awalnya, aku ingin memotong kepala Brahma Qi dengan tanganku sendiri, tetapi karena teman seiman telah berkata seperti ini, maka tidak masalah untuk memberikannya padamu. Asno Siong, leluhur keluarga Siong, tersenyum kecil. Kalau begitu, aku berterima kasih pada senior.
Harley menangkupkan tangannya dan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Harley berjalan keluar dari pedang terbang, terbang dalam 2 atau 3 langkah, dan datang ke pedang terbang tempat Lan Sichu berada. Di atas pedang terbang, Rani Si sudah berada di dalam pelukan Lan Si, dan gadis kecil itu menangis lagi. Lan Sichu adalah yang terakhir datang. Ketika dia melihat Rani Si, dia tertegun sejenak, karena tidak pernah berpikir bahwa Rani Si masih hidup, apalagi kekuatannya sangat tirani, dan juga Winston Hu, kenapa dia terlihat seperti orang yang berbeda saat bertemu lagi. Jangan lihat aku juga terkejut pada saat itu. Harley mau tidak mau mengangkat bahu saat menghadapi tatapan bingung Lan Sichu. Tidak peduli bagaimanapun juga, sangat baik karena kamu bisa hidup. Lan Sichu tersenyum lembut, dan tidak lupa sambil menyentuh kepala kecil Rani Si. Anak muda, kudengar dia seorang murid di sini. Little Elf sudah berjongkok di bahu Harley, menggosok tangan kecilnya sambil tersenyum. Kenapa? Apakah kamu memiliki pendapat? Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat, kata Little Elf dan menggosok kedua tangan kecilnya sambil tersenyum. Bagaimana jika kita mendiskusikan suatu hal? Katakan, bagaimana kalau kamu meminjamkan muridmu untuk bermain denganku selama 2 hari? Sialan kamu. Bersambung.